Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Malam Ramadan ini disebut oleh salafun salih Lailatun Nadharah. Malam dipandangnya hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para salafun salih menjaga betul di bulan Ramadan setiap harinya, setiap malamnya, khususnya di awal malam Ramadan. Ini disebut Lailatul Nadharah. Maka hal semacam ini para salafun salih melakukan 3 perkara secara universal. Yang pertama ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah qauliyah, yang ketiga ibadah fi'liyah. Ibadah qalbiyah, mereka menjauhkan dari hati mereka permusuhan, syahna, dendam sama orang. Semua orang dimaafkan sehingga hatinya safi, hatinya bersih, siap menerima anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia ilahiyah, rahasia-rahasia yang tertuang di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, masih di amal qalbiyah, mereka memiliki niat-niat yang banyak. Ya Allah, saya di bulan Ramadan ya taubat nasuha. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ampunkan dosa saya. Ya Allah, di bulan Ramadan saya bersungguh-sungguh niat ibadah taat kepadamu. Ya Allah, di bulan Ramadan saya ingin menggapai ridhamu. Ya Allah, di bulan Ramadan saya ingin menggapai rahmatmu. Ya Allah, saya niat di bulan Ramadan mengagungkan, beribadah dan seterusnya seperti yang diniatkan oleh Rasulullah, oleh para keluarga Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama dan seterusnya. Niat-niat semacam ini juga disebut ibadah. Lalu yang kedua, amaliyah yang disebut qauliyah. Mereka memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak salat ala Nabi SAW. Bahkan sampai dikatakan al-qaulul hasan, berbicara sama orang dengan perkataan yang baik, berbicara sama seseorang dengan perkataan yang membahagiakan orang. Lalu yang ketiga, amaliyah fi'liyah, yaitu ibadah dalam gerakan. Gerakan itu melakukan salat, ya, lalu berbakti kepada orang tua, membantu orang dan seterusnya. Malam Ramadan ini betul-betul dilakukan dan dijaga oleh para salafun salih di malam Ramadan ini. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Begitu juga Al-Imam Syahin dalam kitab Fadail Syahr Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuk umatku, kata Nabi SAW. Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 perkara anugerah yang diberikan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan untuk umat nabi-nabi sebelumku, sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di sini disebutkan amma wahidah fa innahu idza kana awwal lailah min syahri Ramadan nadhara Allahu azza wa jalla ilaihim. Maka di malam pertama Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memandang ke seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hamba tersebut, subhanallah, ketika hamba tersebut dipandang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, dalam hatinya sedang merenungkan ayat-ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran, menggapai ridha Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang Allah, pandangan melalui rahmatnya Allah. Maka orang yang mendapatkan pandangan semacam itu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi SAW, lam yu'adzibhu abada. Maka orang tersebut tidak akan disiksa selama-lamanya. Maka dari itu para salafun salih di malam pertama Ramadan betul-betul menjaga ibadah.
agar ketika Allah Subhanahu wa taala memandang diri mereka, mereka dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, meniti ridha Allah, meniti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal semacam ini yang betul-betul dijaga oleh para salafun salih. Juga ada amalan yang khusus diamalkan oleh para salafun salihun khusus di malam pertama Ramadan, dan ini riwayatnya banyak sekali, ulama-ulama banyak juga yang melakukannya. Di antaranya solat 4 rakaat atau 2 rakaat, namun yang disukai oleh salafun salih dan ini ringan untuk kita jalankan, yaitu 4 rakaat, 2 salam. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Fatih, rakaat kedua Al-Fatih, salam. Terus yang ketiga, dia berdiri lagi, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dibaca surat Al-Fatih, lalu rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Fatih, lalu salam. Apakah dibaca semua surat Al-Fatih dari awal sampai akhir? Tidak. Di sini dikatakan oleh para salafun salih, dan ini ijazah daripada masyaikhna, bahwa di rakaat pertama membaca surat Al-Fatih. Selesai membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Fatih dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Lalu rukuk dan seterusnya. Rakaat kedua, dia baca surat Al-Fatihah. Selesai baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Fatih dari ayat ke-11 sampai ke-16. Selesai, salam. Selesai dia rukuk, sujud, tasyahud, salam, berdiri lagi, takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, baca iftitah, lalu suratul Fatihah. Selesai baca suratul Fatihah, baca surat Al-Fatih dari ayat 17 sampai 25. Lalu rukuk, i'tidal, seterusnya, qiyam rakaat yang kedua. Baca surat Al-Fatihah lagi. Setelah surat Al-Fatihah, dia baca dari ayat ke-26 sampai selesai. Begitu sampai selesai, dia rukuk, i'tidal, sampai tasyahud, sampai salam. Selesai salam, dia doa apa yang hajat yang dia inginkan, ukhrawi maupun duniawi. Kata ulama-ulama, barang siapa yang membaca atau mengamalkan ini, membaca surat Al-Fatih di dalam solat, melakukannya 4 rakaat semacam ini, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, hartanya, rumahnya, seluruhnya dalam 1 tahun tersebut. Tentu tahun Hijriyah, dari Ramadan sampai Ramadan. Juga Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya, yang sulit akan dipermudah, yang sempit akan diluaskan, akan dimudahkan rezekinya, akan dibarakahi rezekinya, akan diluaskan rezekinya, penghasilannya akan diberi kemudahan dari Ramadan sekarang sampai Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah taufik bisa mengamalkan hal-hal semacam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.